Kita belajar tentang pengukuran dan alat ukur. Secara umum, pengukuran itu pengertiannya adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan suatu alat ukur sebagai satuannya. Jadi, dalam pengukuran itu pasti kita menentukan suatu besaran, suatu dimensi, dan satuannya apa. Yang termasuk yang di sini yang kita bahas macam-macam alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang Ibu contohkan di sini adalah mistar. Mistar yang memiliki ketelitian hingga 0,1 cm atau 1 mm. Ini sangat familiar buat kalian yang biasanya panjangnya 30 cm ya. Jadi mistar ini atau penggaris ini hanya bisa digunakan untuk mengukur panjang. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong selain mengukur panjang juga bisa mengukur ketebalan, juga bisa untuk mengukur kedalaman. Nah, karena di sini nanti ada ketika kita ini kan ini ada ujungnya kayak yang keluar gitu ya. Nah, ketelitiannya ini hingga 0,05 mm. Nah, jadi sangat teliti sekali. Nanti kita bahas ini cara penggunaan jangka sorong. Yang berikutnya adalah micrometer screw. Dia lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong, tapi dia tidak bisa mengukur kedalaman, dia hanya bisa mengukur ketebalan saja. Karena dia ini memiliki ketelitiannya hingga 0,001 cm atau 0,01 mm gitu ya. Berikutnya adalah alat ukur massa. Alat ukur massa ini kalian tahu neraca atau timbangan. Yang Ibu contohkan di sini adalah neraca lengan. Yang berikutnya adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini Ibu contohkan adalah jam yang pakai jam tangan ataupun jam dinding, terus stopwatch ataupun speedometer jika misalkan benda tersebut itu dalam kondisi bergerak. Yang berikutnya lagi adalah alat ukur kuat arus listrik. Ini di sini Ibu contohkan adalah ampere meter. Untuk menghitung hambatan misalkan ohm meter, untuk mengukur tegangan listrik contohnya adalah voltmeter. Nah, di sini ada gambar jangka sorong. Kalian bisa lihat ya di sini jangka sorong ini ada skala utama dan ada skala nonius gitu ya. Nah, Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Di sini contohnya adalah untuk menghitung diameter dari uang logam ya. Uang logamnya diapit terlebih dahulu. Ternyata hasilnya adalah di sini ada skala utama, di sini ada skala nonius. Skala utama di sini ada angka 2 dan angka 3 nih di skalanya di sini ya. Jadi lebih dari 2 tapi kurang dari 3. Nah, angka 0 dari skala nonius ini bertepatan di angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi 5-nya lebih sedikit. Nah, jadi kita sudah dapat 2,5. Tapi kita lihat di sini yang berhimpitan antara skala nonius dengan skala utama adalah di angka 3. Di angka 3 ini menunjukkan angka 1. Sehingga di sini ketebalan uang logamnya adalah 2,51. Gitu ya. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Sekian video dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.